di Indonesia. Kembali bersama Bobby San. Untuk seksi dunia anjing kita sudah bersama dengan Koko Fandi dari Von Frankenberg. Ya, kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit tentang Doberman, ya, perkembangan Doberman di Indonesia. Kalau yang selalu gua ngomong ya, Doberman itu kan di tahun 80-an kan meledak tuh. Ya. Yang ada filmnya Rampok. Ya. Pakai Doberman, ya kan. Ya. Lalu Doberman itu kan seperti anjing buas, anjing galak gitu loh. Di tahun 80-an, 90-an tuh Doberman tuh seperti anjing galak gitu. Ya. Nah, lalu kan meredup tuh Doberman tuh. Ya, meredup. Nah, sekarang dari Frankenberg kayaknya seperti kampanye ya, mau mempopulerkan kembali Doberman. Betul. Nah, selain di show juga di rumahan. Ya. Ya, jadi benar-benar Frankenberg ini lagi ngembangin Doberman ya untuk sisi rumahan. Iya, pet ya. Betul. Buat show juga. Family iya. dog. Nah, dari lu, menurut lu ya, Van ya, Doberman itu cocok gak sih untuk dipelihara sebagai pet? Sebagai pet dulu ya kita ngomong ya. Sebagai pet sebenarnya cocok. Pada dasarnya Doberman itu juga sebenarnya anjing yang manja. Anjing yang manja, anjing yang selalu minta disayang, diperhatikan. Nah, jadi anjing buas atau enggak itu kan tergantung dari pelatihan ya, Ko Bobby. Tergantung dari pelatihan. Ya, pelatihan. Kita mau menjadikan nih anjing menjadi family dog, kita mau menjadi guard dog, atau kita mau menjadikan dia walking dog. Oke. Itu tergantung dari sesi pelatihan. Dari pelatihannya. Dari pelatihan, atau kita memang mau ngelatih ini anjing untuk masuk show quality, show anatomi. Oke. Nah, itu kan tergantung dari pelatihan yang kita kehendaki. Gitu ya. Ya. Nah, karena waktu di tahun 90-an itu kan mulai meredup karena kan kesan buasnya itu galaknya itu loh. Ya, Ya. jadi mulai tahun 2000 kita di Frankenberg sudah tidak mau ngebreed anjing Doberman yang galak, yang buas. Galak. Yang buas. Oke. Kita sudah nggak mau ngebreed. Jadi kita benar-benar mengutamakan kualitas dan karakter. Karakternya juga yang benar-benar bukan yang suka gigit orang gitu ya. Gonggong sembarangan, karena Doberman itu cukup kurang disukai karena berisik. Doberman pada dasarnya memang bawel. Pada dasarnya bawel, benar. Ya, tapi kenapa tadi gua ke tempat lu kok nggak ada yang bawel gitu loh? Dilatih, kembali lagi dilatih. Dilatih. Jadi kalau saya ngelatih Doberman di rumah saya itu seperti Damara dan Maxim itu biasanya kalau melatih ya lebih ke saya ngomongin baik-baik. Oke. Ya, jadi Doberman itu juga intelligent. Oh, intelligentnya tinggi ya. Dari awalnya start kita melatih, mungkin kita semprotin air sedikit ke. Oh, pakai air aja? Pakai air, semprotin jadi kayak air jepretin aja dikit, suruh dia diem, pas dia menggonggong. Oke. Nah, kalau kita udah suruh dia diem, jam satu menit gitu dia masih belum diem, kita semprotin, kemudian kita suruh diem. Jadi lama-lama dia akan tahu, oh, saya kalau ada kata diem itu artinya saya harus diem gitu loh. Oke. Dia intelligence dog. Cuman kalau kelihatannya gini loh, kelihatannya Frankenberg ini ya benar-benar pilih anjing yang karakternya oke. Ya. Ya. Jadinya lu ngelatihnya jadi kayak gampang banget karena bukannya apa-apa ya. Problemnya yang gua tahu piara Doberman itu mestinya lu punya gudang ya yang 1000-2000 meter ya. Atau punya rumah yang gede jauh dari pemukiman gitu. Karena apa? Dikomplain tetangga, berisik terus. Ya. Nah, belakangan ini gue lihat Doberman terutama Doberman dari Frankenberg. Ya, kok beda? Gua nge-vlog Doberman orang ini Frankenberg ya. Kita datang tok bum sekali ya. Begitu orangnya keluar udah diem, biasa aja mereka. Dan mereka main gitu loh. Lar begitu. Ya kan? Nah, itu yang gua lihat sepertinya kok Frankenberg ini ya mulai memilih Doberman yang karakternya bener-bener cocok buat yang lebih dog lover yang zaman sekarang. Ya. Jadi Itu nggak berisik gitu loh, nggak galak. Betul. Ya nggak sakit kulit. Ya bener ya, lebih kuat ya. Karena zaman gua piara Doberman di tahun 92 ya, aduh gampang sekali sakit kulit ya. Berisik ya kan. Lalu karakternya itu loh yang kita ngeri. Ya, tapi sekarang oke banget. Nah, itu di sisi buat pet lover ya, buat di rumah. Ya, jadi sepertinya untuk pelihara Doberman boleh dipikirkan lagi ya. Betul. Pemeliharaannya mudah, bulunya pendek, Ya. tahan panas. Betul. Ya segala cuaca dia bisa ya, dingin bisa,
panas bisa, ya. Kasih makannya juga gampang. Gampang banget. Ya, groomingnya juga gampang. Udah kayak piara anak kuda ya, maksudnya tinggal pakai sikat semir sepatu disikat. Betul. Gitu, mandi juga jarang. Jarang mandi. Saya Doberman mungkin 1,5 bulan, 2 bulan mandi sekali. Nah, yang perlu dog lovers ketahui ya, anjing ciptaan Jerman itu kalau menciptakan anjing itu top banget. Top ya. Weh ya, dari sisi estetika ya sampai fungsi dan karakternya itu benar-benar mereka pikirin. Betul. Karena untuk menciptakan anjing, untuk mengembangkan anjing terah itu benar-benar mereka tuh itu sekali akurat banget ya, perhitungannya ya. Jangan sampai anjingnya error. Jangan sampai anjingnya problem ya karakternya. Nah, apalagi di zaman sekarang ya itu benar-benar dikembangin dengan baik. Nah, Frankenberg ini konsen banget. Ya. Bener gak? Betul. Yang sampai gua tahu ya, Frankenberg masukin anjing dari luar. Ya, itu baru langkah pertama aja. Sebenarnya kita sudah melakukan sampai 3 langkah. Apa aja tuh? Jadi langkah pertama kita mendatangkan Cheetah. Itu dari Cheetah itu dari sebentar lupa juga. Ini saking banyaknya anjing ya. Wah, banyak. Cheetah itu Diamante Nero. Dari mana tuh? Itu dari Rusia. Oh, Diamante Nero. Ya, sama dari Itali. Carita gitu loh. Ya. Kita juga ada datangin dari Itali. Nemico Publico dari Made in Sicily. Oke. Itu Itali. Itu jantan-jantan didatangin? Ya. Kalau Nemico Publico itu kita datang ke Frankenberg itu cuma 7 bulan. 7 bulan atau 8 bulan. Oh, ada cuman di jadwalnya hanya 8 bulan? Iya, hanya 8 bulan. Kita cuma ngambil darahnya untuk dikawinkan. Ya, refreshing bloodline di Frankenberg. Nah, kemudian kita baru ada datangin lagi dari Lovecraft Gringo. For Frankenberg. Jadi kita ada kirim betina ke luar negeri. Kita bukan cuma datangin darah baru, bahkan mereka di Itali, di Rusia, di Itali sudah mereka minta darah dari kita untuk di-sharing keluar. Jadi bukan cuma Frankenberg itu bukan cuma import. Kita bukan cuma import tapi juga mengirim. Ya, Cina sudah lagi waiting list. Cina aja waiting list. Ya, lagi waiting list. Nih, buat informasi ya. Sekarang di dunia ini, dunia segala hewan, segala hobi, ya, di anjing ya, itu sampai S4 pun German Shepherd ya, itu tersedot ke Cina. Ya, jadi Cina itu akan ambil anjing-anjing berkualitas dari negara-negara top, ya kayak herder dari Jerman, ya. Nah, Doberman dari Indonesia juga diambil. Udah waiting list. Berarti Doberman Indonesia, ya, terutama Frankenberg sudah cukup diakui dunia. Bukan cukup diakui, bahkan kita sudah juara dunia. Sudah juara dunia waktu di zaman Rocky. Rocky juara di 11 negara Eropa. Jadi Rocky baru pulang 3-4 bulan lalu. Kemudian Pak Dipo Sukamto, as a owner Frankenberg. Ya, boleh dibilang beliau lah yang paling berjasa untuk Doberman di Indonesia. Sudah replace untuk Rocky itu kita sudah berangkatin Max, Tiffany sama Rosa yang baru berangkat, baru 2 minggu lalu deh, baru diberangkatin itu untuk kompetisi. Ya, nanti videonya bisa saya share. Itu lagi dilatih IPO-nya. Lagi dilatih IPO-nya di luar negeri, di Eropa sana, supaya nanti persiapan. Bahkan si Max sama Tiffany udah juara. Nah, gini di Indonesia ya. Di Indonesia itu untuk dapat Indonesia Champion Doberman itu nggak perlu lulus BH. Harusnya, ya, tapi nggak perlu. Nggak perlu karena sedangkan di luar negeri itu wajib. Wajib. Ya, jadi dari Frankenberg kirim ke luar negeri. Kita latih dulu dasarnya dengan Pak Wito. Dilatih sama Om Aling di kennel Frankenberg sebenarnya dilatih dasarnya sudah ada. Jadi walaupun tidak dapat tidak syarat untuk dapat champion, tetap di Frankenberg dilatih. Kemudian kita kirim ke luar negeri supaya pelatihan di sana sudah tidak terlalu panjang waktunya. Jadi dasarnya udah dapat ya. Jadi di luar negeri dilatih lagi, dimatengin, lalu ikut kejuaraan IPO. Supaya dapat sertifikatnya, lalu bisa breeding di sana. Karena kalau di sana mestinya ada syarat sudah lulus kayak karya guna. Jadi anjingnya sudah mesti terlatih, well trained, baru boleh
breeding. Selain well trained itu juga mesti sudah dicek DNA ya. Ya, betul. Udah di screening DNA-nya ada penyakit-penyakit apa ya yang kalau misalnya udah lulus baru boleh di breeding. Betul. Ya, jadi istilahnya boleh dibilang Frankenbak ini sudah memenuhi standar dunia. Sudah banget. Sudah banget. Sudah banget. Ya, walaupun di Indonesia belum diterapkan itu ya. Belum. Jadi untuk sharing bloodline itu kita ada Apraxin Barimar for Frankenbird, Astrid Barimar for Frankenbird, ada Lovecraft Gringo for Frankenbird. Nah, yang kita datangin itu ada Amigo Night Fever, ada Nemiko, segala pejantan itu. Itu pejantan. Pejantan. Itu pejantan. Jadi buat breeding di sini. Buat breeding di sini supaya kita butuh refresh bloodline. Jadi nggak bisa satu kennel itu kalau sudah bagus ya nggak bisa dia nggak pakai darah itu aja. Jadi terlalu dekat, Pak. Ya, dia mesti ambil dari darah negara lain ya. Jadi buat campur lagi, buat jadi bentuk yang benar-benar sudah tipikal gitu loh. Ya. Jadi kan? yang perlu ditambahkan itu sebenarnya gini, Ko Bobby. Jadi breeder-breeder di Indonesia, kalau yang premium itu memang sudah mengerti. Tapi banyak sekali saya melihat ya breeder-breeder di Indonesia ini, contoh gampangnya, saya punya betina, kamu punya jantan, ayo kita breed. Tapi sebenarnya breeding itu tidak segampang itu sih. Oh iya pasti. Kita mesti hitungin fenotipenya, mesti hitungin genotipenya. Oke. Itu nggak segampang kita ngebreed gitu loh. Jadi itu yang perlu netizen mengetahui, memahami lah kenapa kualitas dari Frankenbird itu. Kita sekarang breeding di bawah naungan Pak Dipo ini kita sudah bagus, artinya kita sudah flat. Pertama, papi dari Frankenbird itu sudah anatominya sudah kasar, kepala sudah besar. Itu sudah pasti. Nah, kalau kita menilai papi itu mungkin dari angulasi kaki belakang dan lain-lain segala macam itu masih bisa berubah-berubah. Tapi yang pasti anatomi sudah pasti kasar. Gitu ya. Nah, nih sekarang gini, Van. Kalau misalnya sekarang kan Frankenbak itu kan ke luar negeri. Ya. Masuk dalam negeri, luar negeri masuk ya, pertukaran bloodline untuk memperbaiki kualitas Doberman di kennelnya. Ya. Nah, ada gak untuk memperbaiki kennel-kennel di Indonesia lainnya? Ada, kita welcome. Kita welcome, terutama dari Pak Dipo ini juga memberikan untuk member Doberman Club Indonesia dipermudah sama Pak Dipo. Apa nama klubnya itu? Doberman Club Indonesia, DCI. DCI, Doberman Club Indonesia. Ya, ketua umumnya Pak Dani Hendrawinata Effendi. Dani Effendi yang Surabaya ya? Betul. Ya. Nah, ketua pembinanya Pak Dipo Sukamto. Oke. Pak Dipo memberikan kemudahan. Memberikan kemudahan kalau memang betinanya bagus, memang mau pakai darahnya pejantan dari Frankenbird, welcome. Pak Dipo welcome. Gitu ya? Welcome. Kita punya Titus, punya York, punya Dino yang top producer. Nah sekarang kita bahkan sudah punya Rocky kan, Rocky udah pulang. Ya. Rocky itu breedingan Pak Dipo. Betul. Ya. Pak Dipo. Dikirim ke Italia. Dikirim bukan ke Italia, ke 11 negara Eropa. 11 negara. Untuk ikut champion. Untuk ikut udah dapat championnya ya. Dapat 11 champion. Ya. Balik ke Indonesia. Ya. Nah sekarang difokuskan untuk menghasilkan anakan yang berkualitas. Ya, sambelan itu juga. Terbuka untuk anjing terbuka. Kennel lain. Kennel lain boleh. Kennel top dari Surabaya, dari Jakarta gitu. Boleh. Boleh. Sangat boleh ya. Sangat boleh, Pak Dipo welcome. Ya karena gini, misalnya seorang breeder ya kualitasnya sudah bagus ya. Harus punya tanggung jawab untuk memperbaiki atau ikut menyempurnakan kualitas di kennel lain. Iya dong, supaya sama-sama berkembang ya. Jadi nama Doberman Indonesia itu benar-benar wah didengar seluruh dunia gitu. Ya. Pak Dipo itu berjiwa besar. Ya. Beliau sangat berjiwa besar. Welcome. Jadi anakan juga dilepas, dijual. Dijual. Nggak bukan di-keep sendiri gitu enggak ya. Enggak. Jadi di klub DCI ini Pak Dipo mau ngajak teman-teman pecinta Doberman lain untuk sharing bersama gitu ya, memajukan Doberman di Indonesia. Betul. Ya, untuk mengembalikan
kejayaan di era tahun 80-an. Betul, gitu ya. betul. Supaya, kayaknya bangga sekali punya Doberman. Ya. Ya, gua tadi ya ngeliat lu piara Doberman di rumah ya, gua cukup wow banget gitu. Kaget ya? Kalau zaman dulu gua tahun 90-an piara Doberman di rumah tuh buset dah. Pasti kalau nggak komplain kiri kanan tetangga ya anjingnya stres. Ya, anjingku nggak stres, huh? Anjing lu happy. Ya cuma satu itu yang trauma. Yang drama, memang dia udah happy. Sekarang udah jauh sangat happy. Udah jauh sangat happy ya. Nah, lu di Bali, ya. Sekarang breedingan lu atau lu kan bisa analisa pasar ya. Betul. Siapa yang suka Doberman gitu loh? Saat ini sebenarnya kalau ditanya siapa yang suka Doberman itu mayoritasnya masih umum. Rata-rata masih banyak yang datang ke saya itu termasuk masyarakat setempat dari Jakarta, dari Surabaya. Tapi yang saya masih melihat yang benar-benar lebih berkomitmen itu masih bule. Oh, di Bali? Ya. Oke. Mereka lebih berkomitmen. Gitu. Kalau yang di kota lain, Jakarta? Ada, bukan saya nggak bilang netizen Jakarta atau Surabaya tidak berkomitmen ya. Tapi yang sesuai pengalaman saya yang terjadi di saya melihat bule lebih berkomitmen. Ya, kalau bule mungkin ya backgroundnya kan dengan anjing cukup kuat ya. Ya, tapi maksudnya kalau misalnya yang suka Doberman gitu loh. Nah, perkembangannya pasarnya udah mulai naik atau gimana gitu loh? Saat ini sudah mulai naik. Sudah mulai naik untuk Doberman-nya sendiri ya, sudah mulai naik. Permintaan pasar juga cukup besar. Apalagi sudah di-vlog sama Pak Bobisan ya. Jadi perkembangan permintaan dog lovers ke Doberman sekarang seperti apa? Banyak Ko Bobby, banyak yang nelfon, yang nanya. Terutama yang beli juga cukup banyak. Grafiknya orang naik. rumahan ya? Rumahan, rata-rata rumahan. Rata-rata rumahan. Nah ya kita mesti start dari rumahan dulu. Ya kan. Kalau gini loh, kalau penjualan anakan Doberman ke orang rumahan itu meningkat, pasti breeder-breeder yang pemain pameran juga cukup getol. Karena setiap kali breeding kan, misalnya lahir 7, nggak semuanya bisa buat pameran. Enggak. Kan mesti dipelihara di rumah. Betul. Ya kan banyak orang yang bilang, oh kalau breeder itu anjing nggak berkualitas disuntik mati, ya nggak juga. Nggak boleh. Ya dong, kan pasti kan kita mau salurin ke rumah-rumah ya, dibeli ya kan, supaya dipiara ya, supaya kalau banyak orang yang suka pasti animo untuk ke show juga pasti tinggi. Apalagi kalau yang belinya dari Frankenberg yang istilahnya berkualitas. Betul. Ya dong, orang beli anjing mahal nih ya. Bukan cuman pengen anjing bagus, karakter bagus. Tapi juga pengen pride-nya dapat. Pride itu didapat dari mana? Saat ikut show. Contoh seperti Pak Dipo, kenapa dia kirim anjing ke luar negeri? Ya. Pameran di Indonesia cukup bergengsi. Betul. Ya. Setuju. Tapi akan lebih sempurna mereka main ke luar negeri. Ini terjadi bukan hanya di kennel Doberman, tapi di kennel-kennel anjing lain. Betul. Yang istilahnya kita ini kan melakukan pemuliabiakan. Bukan sekedar breeding. Pemuliabiakan artinya kita ingin menyempurnakan, memaksimalkan sampai sesuai standar yang ditentukan oleh FCI. Betul. Ya dong, nah itu caranya selain ikut pameran di Indonesia, ya kompetisi nggak cuma dengan peserta sesama Indonesia. Pergi ke negara A di Eropa. Ya, apalagi Eropa itu negara banyak ya. Betul. Tinggal naik bus ya, naik mobil ya, nyampe kemana-mana ya. Betul. Itu adu di negara A, negara B, negara C gitu ya. Di negara Eropa kan lebih bisa dengan mobilisasi dengan mobil, bus atau apa, jadi travel pad gitu ya kan, bisa. Jadi keliling, jadi untuk apa? Kita mendapatkan penilaian ya, bukan dari cuma juri tapi dari anjing lain gimana gitu loh di negara itu. Kepuasan tersendiri. Ya, itu pride yang akan didapatkan oleh seorang breeder gitu loh. Nah, kalau harga Doberman ya kan yang pet quality itu sekarang berkisar di berapa? Pet quality, kita benar-benar bicara pet quality ya, itu di angka 10 sampai 15 juta. 10 sampai 15 juta. Nah, pet quality itu kenapa ada mungkin dog lovers nanya pet quality itu apa? Show quality itu apa? Pet quality itu istilahnya kualitas yang oleh breeder dalam satu nest itu tidak bisa untuk show. Betul. Ya.
Tidak bisa untuk show, bukannya kakinya bengkok, bukannya cacat ya. Enggak. Tapi breeder itu, kennel itu punya standarnya. Ya, kita punya standarisasi. Ada yang standarnya, mungkin kalau dibilang meter, ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter. Ya kan? Ketinggian, nah, Pak. Mungkin kalau Frankenberg terlalu tinggi nih standarnya nih, karena sudah biasa menang di luar negeri ya. Mungkin standarnya di 10 meter, jadi yang di standar di 9 meter itu dianggap pet quality. Betul. Ya kan? Jadi itu istilahnya disalurkan ke pemain baru ya. Belajar dulu, betul. Ya, belajar dulu, nanti diajak gabung di organisasi ya. Betul. Lalu dikasih pendidikan, nih breeding mesti seperti ini ya. Ya. Bukannya sembarang hanya, jangan berpikir breeding itu cuman jantan betina nggak kawin keluar anak. Bisa. Itu nggak bisa ya, mesti tahu type-nya seperti apa, karakternya seperti apa. Iya, benar. Yeah. Karena kan kita ngebreed ini kan bukan cuman konsentrasi di papinya selama 2 bulan kan. Yeah. Betinanya kan memang dalam a whole year itu, di 1 tahun itu kan mesti kita benar-benar kondisikan si betina ini supaya benar-benar sehat. Yeah. Kita dog foodnya, vitamin untuk olahraga segala macam mesti bikin dia happy. Kemudian sama juga demikian dengan pejantannya kan, Ko Bobby. Kita mesti benar-benar kondisikan dia yang prima. Ya. Dia benar-benar harus dalam keadaan yang sehat gitu loh. Ya. Nah, kos-kos yang seperti itu kan nggak terhitung. Ya. Makanya ada yang ngomong, lo 15 juta mahal banget. 10 juta mahal banget lah. Kalau dihitung di biaya kos untuk si papi ini 2 bulan aja sih sebenarnya murah, Pak. Betul. Tapi ya, kan apalagi kalau dilihat ya perjuangannya Frankenberg ini ya, import anjing, kirim anjing, pameran ya kan, bolak-balik kayak begitu ya, pameran keliling itu perlu biaya, ya, ongkos transportnya, ongkos latihannya, ongkos makannya, ongkos boardingnya, kennel boynya ya, biaya bayar orang Rusia itu atau di Eropa itu kan nggak murah. Gitu ya. Maka itu somehow kita juga susah untuk menjelaskan masalah harga, gitu loh. Nah, kedepannya Frankenberg ini mau seperti apa lagi gitu loh? Frankenberg untuk ke depan kita masih dalam tahap programnya Pak Dipo ya. Kita sedang refreshing blood dulu. Oke. Kita refreshing. Sekarang kita lebih concern ke bloodline seperti Nemiko, Aprasin, Rocky. Ini kita lagi full konsentrasi, Pak Dipo ya lagi full konsentrasi di bloodline ini dulu. Kita mau lihat, Pak. Kita mau lihat apakah daya turun si Rocky, Aprasin dan Astrid, termasuk si York. Kita mau lihat daya turunnya seperti apa. Kemudian baru Pak Dipo ini bisa membuat program ke depannya lagi. Oke. Jadi tapi tetap akan kirim anjing ke luar negeri untuk pameran? Oh, pasti. Pasti ya? Pasti. Apalagi di Indonesia masih belum mulai pameran. Belum. Di Eropa udah mulai pameran. Ya, Max dan Tiffany malah udah dapat trofi. Oh, udah? Sudah dapat trofi, nanti saya share. Oke. Max sama Tiffany sudah dapat trofi di luar negeri. Rosa baru terbang. Baru terbang 2 minggu lalu. Rosa yang kemarin gue vlog itu? Betul, yang Om Aling. Yang gitu, Om ya, Aling. Itu sudah berangkat. Sudah berangkat ya? Itu kesayangannya Om Aling tuh. Ya, jadi andalannya Frankenberg terbang ke luar negeri, pameran. Ya. Nanti kirim balik baru masuk masa breeding. Ya, kayak Rocky sebenarnya udah menikmati masa tua. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan Frankenberg ini ya bisa membawa nama baik Doberman Indonesia ke dunia dan mengembalikan masa kejayaan Doberman di Indonesia sendiri. Betul. Ya, setiap rumah ada Doberman. Ya kan? Doberman itu termasuk favorit gue loh. Gue anjing ras pertama gue tuh Doberman. Jadi kapan mau dikirim nih? Kalau untuk Ko Bobby tinggal ngomong kan. Gitu ya. Nanti saya request ke Pak Dipo. Pak Dipo itu Om Bobby mau. Mau, nanti suatu hari akan mau. Karena Doberman itu ya, kita kalau bawa Doberman ya. Itu karismanya tuh naik. Betul. Ya, gagahnya ya kayak kuda. Elegannya, galaknya dapet, tampang galaknya dapet ya. Wibawanya dapet, ya kan. Doberman saat ini mukanya serem, hatinya Hello Kitty.
Ya itu. Yang itu yang gue bilang nggak seperti tahun 80-an yang iso galak. Tetangga gue punya Doberman gigit anak kampung gitu loh. Sembarang gigit ya kan. Nah sekarang Doberman itu lebih oke lagi. Ya kan. Ya. Oke. Gak ada yang mau ditambah lagi, Fandi? Makasih, sekian. Nanti bulan-bulan depan kita akan gerebek lagi kennelnya. Frankenberg, kita pengen lihat materi-materi yang baru. Pengen lihat anakan-anakannya lagi, ya kan. Nanti ke depan ada anaknya Aprasin, ada anaknya York, ada anaknya Rocky. Anaknya Rocky ya. Itu kira-kira 2 bulan lagi udah pasti bagus. Udah pasti ada ya. Oke, sampai di sini vlog kali ini bersama Fandi dari Frankenberg Kennel. Semoga vlog ini bermanfaat ya, memberikan informasi kepada dog lovers tentang Doberman. Ya, merubah pikiran kita terhadap Doberman. Ternyata Doberman itu bisa dijadikan anjing companion, anjing family dog ya, dan juga guard dog. Ya, walking dog juga. Cuman di Indonesia walking dog nggak kepake. Ya, oke. Thank you, dadah.